wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Artinya menentukan ia akan dia untuk membawakan akan segala rahasianya, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa asruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya'u min asrarihi rabbaniyah. Artinya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihi bil bahiyati saniyah. Artinya ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhari abi suri. Artinya aku memohonkan rahmat dan selamat atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepada beliau segala para malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam talang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabilin nuri. Artinya atas segala keluarga Nabi dan sahabat Nabi dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang sangat terang dan mulia. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebagian asar, yaitu perkataan sahabat dan tabi'in. Inda dzikri sholihin tatanazzal rahmat ar-rahman al-ghaffar. Ketika dibacakan hikayat cerita karamat aulia Allah itu, turunlah beberapa rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Dan berkata sebahagian orang yang salihin, udkur salihin, udkur hadis salihin wa samihim Fabidikrim tanazul rahmat Wahdur majalisahum tanal barakatihim Wa kuburahum zurha ila namatu. Artinya engkau sebutlah kisah cerita orang yang saleh dan hikayat karamat mereka, maka dalam menyebut kisah mereka tersebut turunlah beberapa rahmat Allah. Dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang saleh niscaya engkau mendapat barakat maka mereka itu. Dan hendaklah engkau ziarah pekuburan orang saleh apabila mereka sudah wafat. Maka tak kala aku dengar riwayat yang tersebut, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian manaqib Tuhan Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni kita serta orang tua kita, ayah-ayah kita, ibu kita, tetangga kita, jalan-jalan tetangga kita, para masyayikh, para guru kita, serta meridhai kita dan segala orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya semalam sudah cerita saya sampaikan yang Allah di majlis ini dulu disuruh pulang bacakan, tapi nanti kitab aja nalah itu kan banyak tambahannya. Kadang-kadang paten-paten kan bisa. Tapi jujur kalau kita mempunyai irtibat, mempunyai hubungan dengan seorang wali, ketika kita ada kesusahan sebut nama mereka, maka kesusahan itu menjadi mudah. Nah itu kan. Jadi hendaknya kita minimal benar membacakan Fatihah. Selain kepada orang tua kita yang sudah meninggal, usahakan kita tertib Fatihah dasar para aulia yang ada di kampung kita, di kota kita, khususnya Kalimantan Selatan. Dan kita tahu ya Allah, di Marabahan ada siapa, di Tamiran ada siapa. Kita tertib Fatihah orang-orang seperti itu, maka segala kesusahan ketika datang kepada kita, maka Allah akan membantu kepada kita berkat kita sering mengirimi Fatihah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kunci supaya nyaman hidup tuh. Ya, nyaman hidup kan. Dan masalah teratasi ya, ekonomi walaupun ibaratnya gas belarang apa dan jujuran belarang ya kan. Ya, tapi ada aja duitnya gitu nah. Ya. Dan yang paling kita utamakan mana ada perkataan orang-orang soleh mengatakan dan juga menukil daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kunus fawqal kunus ma bainan
Keberuntungan di atas keberuntungan, al-kunus fawqal kunus. Keberuntungan di atas keberuntungan adalah ma bainal maghrib wa isya. Hendaknya antara waktu maghrib dan isya didebakan dengan ibadah ba'amaliyah. Nah, setelah itu terserah pian beda. Nah, sesuatu apa? Dulu orang banyak susah, sekarang banyak susah. Tapi orang yang menghidupkan antara waktu maghrib dan isya dan disebutkan juga di dalam manhaj ini, salah satu wasiat daripada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sam'ani ini menghidupkan waktu antara bainal maghrib wa isya, antara maghrib dan isya. TV-nya matiin, handphonenya di offline dulu. Antara maghrib lawan isya sekitar 45 menit lah. Ada sampai sejam. Kita duduk di warung sambil ngopi, sambil makan untuk, ya Allah, sambil pader macam-macam, sejam kada cukup ya. Ya, mbah kita tah ya Allah, artinya ulun lupian kan. Ya. Nah, ayo ulun sesusah-susahnya orang dahulu. Orang dahulu susah, tapi orang yang suka menghidupkan antara maghrib lawan isya, maka susah-susahnya ada susah seperti orang susah gitu loh. Walaupun dia susah, tapi kan sama orang susah. Paham ya waktunya, paham lah dia mantiknya kada mau susah orang gitu. Hidupnya kada mau susah. Orang-orang soleh dulu kita ulun gitu nah. Mau hidupi hanya bisi TV pewarna. Lagi dulu kan tahun 90 80 tuh TV hitam putih ya kan. Jadi bisi TV warna, bisi bangunan bisi CD umah maghrib bisa gatal tanah tangan anak hidupi. Tapi almarhum abah ingat banget mun nyawa hidupi anda hampir takkan TV ini sendiri. Kalau seperti TV lagi kita juga ada ya. Jadi benar itulah orang-orang amaliyah daripada orang-orang soleh menghidupkan antara waktu dan maghrib dan isya. Bahkan ada hadisnya salat awabin ba'diyah maghrib 2 rakaat. Habis itu salat terserah aja kita pendudukan hajatkah taubatkah terserah ke bapak. Habis itu taubat dahulu, hanya mohon hajat ya, dosa juga kita minta maaf, hanya mengutarakan minta lawan Allah. Nah, 6 rakaat setelah maghrib wa isya, antara setelah maghrib 6 rakaat itu lebih baik pahalanya daripada beribadah 12 tahun. Beribadah 12 tahun artinya siangnya berpuasa, sembahyang malamnya sembahyang. Ayo, kira-kira perayaan ya. Ibadah aja 12 tahun, 24 jam tuh ibadah aja. Ya, kawal lah kita gitu. Insyaallah kawal. Namun kita mau istiqomah. 6 rakaat aja. 6 rakaat itu paling ya mau kita hancap lah. Nang Fatihah aja dah. Kalau sampai surah-surahan palingan ya 10 menit sudah tuntung. Ya lah. Nah, insyaallah ya lah 35 menit masih ada waktu. Bacaan apakah kita? Ratib hadat kah? Ratib hadat itu sekitar 10 menit itu. Ada lagi berapa tuh? 25 menit. Qasidah Mudhariyah karangan Imam Busiri. Qasidah Mudhariyah itu siapa membaca Qasidah Mudhariyah sama menghatamkan Dalail Khairat 80 kali. Mana ya Pak? Adalah istilah Qasidah Mudhariyah dari isinya harusnya ikut sudah. Ada aja tuh visi aja biar Qasidah Mudhariyah. Alhamdulillah ada di sini rumah. Jadi HP ada juga. Ya. Tuan Syekh Salman Al-Madani adalah seorang ulama besar yang menghimpunkan antara ilmu syariat, thariqat dan hakikat. Jadi beliau mempunyai ilmu syariat, betul thariqat, habis itu ilmu hakikat. Seorang wali kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Beliau dilahirkan ya Allah tahun 1130. Ini kita sini. Ada pendapat lain 1132 Hijriah.
yaitu bertepatan ketika meninggalnya Shahibul Ratib Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Shahibul Ratib Haddad. Jadi meninggal di Hadramaut, ditarik meninggal Shahibul Ratib Al-Haddad, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habis itu lahirlah Syekh Salman. Makanya dia ulang tuh sirnya Al-Haddad ada termasuk lawan Syekh Salman Al-Madani. Bahkan beliau disebutkan Syekh Salman Al-Madani ini adalah seorang wali yang mana beliau itu sudah dijadikan wali semenjak di dalam kandungan ibu beliau. Di sini ada disebutkan. Beliau juga keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, tapi ini ada khilafnya lah, ada khilafnya. Menurut buka khilafnya kan ada ya Allah. Artinya ada perbedaan pendapat mengatakan bahwasanya Syekh Salman ini adalah seorang biasa-biasa saja. Tapi nang bujurnya kita ambil bahwasanya si itu orang soleh kita jadi wali selamat kita ya Allah. Tak usah kita. Sebabnya Syekh Salman ini kalau dari pihak abah, beliau itu keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau dari pihak ibu, beliau itu keturunan daripada Sayyidina Imam Hasan, kakaknya Sayyidina Imam Husain. Dan sah kalau menurut sebagian ulama mengatakan beliau itu seorang syarif atau sayyid, seorang habib. Jadi itu kurjul hilafnya gitu. Jadi ulun tak bilang sesama itu habib kan karena habib. Nah, gini dirang ananya. Jadi kan semua pada katakan nasab kurang, nah. Ini nasab seorang gimana tahu ya Allah. Ya kan kebanyakan gitu. Cuma mau ada habib-habib palsu tuh dia enggak perlu ulun. Tahu ya ulun. Dan rumah ulun bang gitu. Tahu ya ulun situ dah. Nah, ada orang aku habib tak selakas. Kan kena ulun komando dia. Ya, kulit. Kalau masang tangan kalau sudah masuk tangan ya Allah. Ini banyak itu dia. Dikiranya jadi habib itu nyaman lah. Nyaman dia. Tak salah sedikit nah gitu lah. Bah kayak babon ben lah. Ulun tuh setelahnya bahiri jadi PP nih lapas kopiah duduk di warung jablay ke wajah. Ya kan? Coba ulun lapas kopiah duduk di warung jablay. Habib kenapa itu aja. Nyaman lah. Nyaman dia. Kira-kira nyaman kan? Lah. Ya, jadi habib itu suatu anugerah dari Allah. Nah harus disyukuri, nah harus dijaga nama baiknya. Kalau ngerti, ya. Kalau pengen nyamannya dia habib nyaman nyawa. Tahu soal makarir jiwa. Nah kira lah lu nyaman lo kau bandar nah kau lojo. Tapi jangan kira dia orang kalau tujuh mau habib. Nah kau penuh menjangan melayau jiwa. Ya manusia sih isi otak kan sama. Dan tabiatnya beliau masuk ke kelas kecil hingga sampai kepada makam mursyidnya. Makam mursyid itu ketika orang sudah mempunyai murabbi, mempunyai syekh murabbi. Nah itu makam mursyid itu. Jadi segala amalnya, segala tindak lakunya, segala gerak-geriknya diawasi oleh gurunya. Itu orang sudah makam mursyid. Di Banjar sudah ada lagi kan sudah meninggal dunia, meninggal pada mata zahirnya, tapi mereka berpindah ke alam yang tidak nampak. Syekh mursyid kita ada lagi lah. Makanya kita lebih sibuk mursyid, lebih sibuk Syekh murabbi. Ujar dalam perkataan barang siapa kada spesies Syekh murabbi maka hati-hati nanti siapa yang membawainya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak nyaman apa jadi perkataan ulama jadi orang soleh, maka perbanyaklah baca salawat. Maka dengan memperbanyak salawat itu, maka seseorang dengan salawat itulah akan menuntut inya menjalani kehidupan ini sebagaimana mursyid meneraba syekh murabbi menuntun murid-muridnya. Dan yang banyak baca salawat, yang penting nanal bahasa Banjar, yang penting kadang pernah tak alfa. Hendak guring 100, bangun guring 100. Begitu. Penting ada
jangan ampe-ampe. Ini ada hajat, anyar lagi. Ya kalau ada kesusahan baca selawat, bang banyak aja kalau di desa selawat tapi ya orang yakin bahwa ini pintar-pintar aja ijazah selawat pasti banyak aja. Salawat al-fatih lah, salawat al-busra lah ya kalau lagi selawat sajaratun nufus, nufut, nukut, sajaratun nukut ada benar. Selawat pohonnya duit, pohon duit. Nah, disilah ada bibir di balik pohon duit, agar termata. Pohon duit itu selawatnya lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Waktunya apa? Limbah sembahyang isya sampai subuh bacanya 400 kali ya. Artinya jeda waktunya dari isya sampai subuh. Limbah subuh kan kau lagi gitu nah. Sebelum isya kada boleh. Limbah isya nah begini nah. Salah. Nah baca 400 itu duit insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi biasakan salah. Nah ini pokoknya pakai aja. Ulun sampaikan tuh berarti ulun memberi. Nah ini ya. Mudah kau mengamalkan. Mudah lakas umurahan bertaan. Mudah lakas sulak haji bertaan. Nang kada maamin akan terus sulak haji. Ulun pikir penyalikan sedikit-sedikit aja Bang. Dan beliau sangat kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu ketujuh lawan orang menuntut ilmu. Bahkan diriwayatkan Sidin itu umur 7 tahun dia semalam jadi guru yang sudah hafal Al-Quran. Memang ada manakibnya di Ngabul ini ada manakib sesaman itu ada 3 puting versi dari manuskrip ada yang diambil dari 48 kitab ada mesti. Terus manakib versi versi kitab Bahari ada 3 puting bisa lawannya manakib nah dari versi Guru Munawar ada juga jadi lengkap. Insyaallah kan tersalah lagi dan bacakan. Beliau umur 7 tahun memang hafal Quran sudah. Umur 9 tahun sudah menguasai daripada fikih madhab Imam Syafi'i. Umur 17 tahun diberikan kesempatan dan izin oleh abah dan guru-guru Sidin untuk mengajar dan berfatwa di Mekah itu. Itu tuh sudah 17 tahun sudah berfatwa. Kita 17 tahun dan kadang-kadang Allah mari dari man hadati kita ingat sambungannya nampak lah jalan. Tapi bang kita napa deh supaya kayak Sidin juga. Nah kayak Sidin juga ada 4 waktu yang harus kita jaga. 4 waktu ini kalau kita jaga, kita makmurkan dengan ibadah, dengan zikir, baca Quran, maka kita akan kawa yalhaq menunting ketinggalan-ketinggalan daripada umur-umur kita yang sia-sia. Nah, di antaranya satu waktu tadi adalah antara maghrib lawan isya. Yang kedua adalah sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Yang ketiga adalah setelah sholat subuh. Yang keempat adalah waktu setelah sholat asar. 4 waktu ini. Pun kita meramaikannya dengan ibadah, baca Quran, baca sholawat dan lain-lainnya. Babi kedek usaha dulu. Nantinya Pak ingat teh. Ini mana aja ya? Tek, nah selamat. Dalam ada jadinya ya, kalkulatornya itu nah harga 15.000 kan 10.000 kan harganya kan. Masa kawat motornya itu ya Allah. Mengini aja kan buahnya nah ngisi. Nah, bener. Awai nah. Ulun terus terang aja lah. Tertinggal ini kan kawat. Jadi gabut kena. Bini kau yang meninggalkan rumah. Ayo bang, ini bisa aja berjalan. Mana ya orang berjalan? Itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 rakaat dengan siwak yang Nabi lebih baik daripada
70 rakaat tanpa siwak. Ya, soal kisah tadi ulun pakai siwak, berarti ulun 140 rakaat lebih baik daripada sembahyang ulang. Hebat tuh, hebat. Siapa orang itu? Nabi. Amalannya siapa? Amalan orang hebat ya, maka jadi hebat juga. Nah gitu ya. Kita mulia gara-gara apa? Gara-gara kita memuliakan Rasulullah SAW. Nah kita kan memuliakan nama kerbang ya Allah. Wane anu maka suara dasar siapa? Memuji Rasulullah. Ingat, seseorang yang kita puji pasti kita kumpuli kita pasti. Nah kita rancang baca ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Kita hadir, kita membaca, kita menapa terbang, kita menyumbang akwanya, kita menyumbang nasinya gara-gara pemaulidan. Kita bersifat seperti itu akan dikumpulkan lawan yang kita sebut tadi siapa? Nabi Muhammad. Nah itu aja. Hidup pemaulidan nyaman. Coba 2 tahun semalam kita orang pemaulidan nyaman nggak? Pengumpulan kita kan boleh kalau sebelum kita gara-gara acil corona itu ya. Ini acil apa bulan Omikron kan mau benar. Ada boleh kalau semalam 2 tahun lah. Waduh belum bang di sini sama ya kalau kira cuma ada nawani ada kada gitu nah kada yang kesembunyian pemek kada ya Allah. Karena alhamdulillah kawa pemek kawa kumpulan kawa babudak. Jangan koler-koleran. Mas tangga mengadakan burdah. Ya kalau RT sana mengadakan burdah. Pati. Tapi nah itu pilihan pian. Pilihan. Nah mau hadir uyuh-uyuh bamolitan. Uyuh-uyuh sakit pinggang duduk lawas baca manakib. Habis ini kita baca apa pulang? Sampai aja ulun ini. Ulun boleh pakai juga sama aja ya. Ulun sini juga ulun itu selesai. Artinya kita bawa uyuh-uyuh dan kita bawa kumpul gini pasti hanya faktor hidayah dan dipilih. Ada sabar tak apa? Coba nah hadir nang malam Jumat deh. Mau ada tamu libur banyaknya manusia. Ulun bingung juga majelis sendiri kan. Lalu berpadilah habis kan ada hubungan keluarga juga lawan Mama Sidin lawan Ibu Ipah Sidin dah. Mama Sidin itu kan akrab juga bak keluarga masih belum habis itu patuh juga waktu ditarik jadi bib jangan apa mau ada tamu majelis antum sampai mau sholat itu nanti itu penghubung tapi kalau pengajian baca kitab biasa aja paling sampai sini juga benar saya ulun melihat gitu pangpen asa tahu aja tuh jadi ya mana biar ada tamu ada pengajian ujar Rasulullah SAW apa hadiah orang hadir majelis taklim hadiahnya 3.000 lebih baik daripada 1.000 rakaat la hudurul majalisil ilmi khairun min alfi rakaat. Hadir majelis taklim itu lebih baik daripada sembahyang 1.000 rakaat. Di sini ada kan engkau sembahyang 1.000 rakaat? Oi, ada kamu manusia yang kau dadah apa ya? Dadah, ada harapan nang ada. Nang 23 aja banyak absen. Bulan puasa tadi mendapat imam sampai lambat. Isu kalinya ada pedagi supaya tidak tahu. Ada tuh manusianya di kampung ulun banyak kan gitu. Mau di sini sama aja. Kampung ulun dia mau undang ulun gini bang, dari itu lah, banyaklah bagaian aja kita. Nah itu fadilahnya 1.000 rakaat lebih baik pulang daripada melangi orang Pak. 1.000 alfi marid orang yang sakit 1.000 ikung. Pian adalah melangi orang dari 1.000 ikung sehari. Adalah mohon ada pun kada sampai sehari kada kau habis sehari kita ilangi ya Allah waktu dilihat ada pelita sandi dah jumlahnya gitu ilangi per kamar nangaran ilangi itu maupun setengah materi bawa buah ya Allah berapa biayanya pian melangi itu anggap aja pian bermodal nah sekali melangi orang tuh kan sebanyak 10.000 kan
Dikali 10.000 sekali 1.000 berapa? 10.000 yuk 10 jutaan yuk. Nih, pian ngajar medis ilmu lebih baik daripada 1.000 melang-melang jadi. Terus 1.000 pulang daripada menyolati jenazah. Ujar Rasulullah SAW, siapa nama sholat jenazah maka lebih dapat bagi dia apa? Qiratun, satu pahala gunung emas bagaikan gunung Uhud pahalanya. Mengangkatkan mayat sampai ke kuburan dapat qirotani ya Rasulullah ya Allah. 2 gunung emasnya kayak gunung Uhud. Gunung Uhud tuh paling besarnya gunung antara Makkah dan Madinah, paling besar itu gunung Uhud. Nah, ya ada karena sedekah gitu. Nah, jadi kadang mau mereka majelis taklim itu dasar pilihan yang dipilih oleh. Nah, jadi kita nih pena barat, berarti kena arah mana kita itu aja. Kita di rumah bisa menilai diri kita ya kan? Mana? Wahdur majalisin solihin di sini jangan tanal barakatihin. Nah dibaca kita orang soleh, berarti majelis itu majelis orang soleh. Apa lagi bacanya Pak Habib pulang mantap banget. Ulun karena kau hadir kenapa? Nah kalau kau nggak ngerti juga, biar nanti ada hadir juga. Nah jadi terbuka aja malam ini ya. Ulun malam Jumat tadi kau hadir gara-gara kulit mulai kandangan itu siang. Ulun ngajar di kandangan Rabu Kamis. Mun kada kegiatan, ulun kulit kasungsung limbah aja limbah tengah hari aja mulik. Jadi sampai ke sini jam 5 jam maghrib sampai mandi ke sini pulang. Nah, jadi ulun itu terkena sungsung semalam yang kau bulik. Bukan gara-gara ada undangan, ulun sampai aja melihat undangan itu ada habis kunjung. Nah, jadi ulun datang malam Jumat itu, orang sudah bubar, ulun hanya sampai ke rumah jam 11 kadang-kadang. Nah, jadi kan jangan sangka ada baik. Kalau panggil kita ibaratnya lupa dah jodoh bagian aja bibir kalau belum hadir belum biasa aja. Mohon kalau karena hadir berarti sungsung boleh kepada pada kandangan. Ini Rabu, Kamis tuh jadwal di kandangan, bukan jadwal apa-apa lah. Lalu pembini pulang gitu kan ya. Jangan menambah fitnah ya. Artinya di semua ajar. Di Telaga Langsat situ. Nah sampai kemana deh kan? Beliau seseman selalu melawan hawa nafsunya hingga perkara yang halal sekalipun, dan tiada tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit juga apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak guring maka kalau kesah seperti orang sakit. Mun kita diberi bantal kada bantal nih guring lambat insyaallah guring ya kau juga Bang ya tapi lambat sampai mun seseman diunjuki bantal kalau kau guring. Artinya di sini kias nih apa mantiknya apa? Di sidin malam jarang guring. Malam jarang guring. Amalan baca Quran, baca ini. Itu seorang soleh. Mun kita ini gitu sebertaan nih. Malam kalau guring mau isuk usahanya. Sunyi pasar iwak kan situ. Apabila sampai waktu sahur bangkit beliau daripada tidurnya lalu ratib sahur beramalan. Kemudian lalu beliau sembahyang subuh berjamaah. Penting kita sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Terus sembahyang isyraq. Apabila sampai sembahyang subuh sampai isyraq dua amalan, maka ya Rasulullah fakat hajjah tamatan ini haja wa umrah tamatan. Orang yang memelihara waktu subuh berjamaah, habis itu beramaliyah sampai waktu isyraq timbul matahari, habis itu sembahyang isyraq, maka ingat sama bahaji umrah tamah sempurna pahalanya. Gawin lu barang itu duitnya bang nih, ada masalah duit itu urusan Allah, jangan urusan kita lah. Berdoa tuh wajar. Berdoa ya Allah berdoa gimana kayak orang bahaji umroh. Tapi kena ini ada setannya kadang-kadang. Ada setannya iblis begitu.
nyawa aja bisikan kabel aja ya kan bola tuh awak pulang aku deh haji awak gerak nah bola aku lawan jaminan Allah. Jaminan Allah siapa minta dibalik, siapa ada minta ada dibalik. Iya Pak. Baca dalam Al-Quran, mintalah kepadaku kata Allah, maka astajib lakum, aku akan memberikan. Aku akan minta, kata bakal memberi. Biar nih, ya Allah, hendak diberi duit nih oleh orang, masa minta baras, kata Allah, minta baras nih. Tapi nak sebenarnya minta duit, karena Allah minta duit, bangun malam. Ya Allah, rezeki berikan rezeki pulang haji, umroh, habis itu begini, pulang habis itu bola rumah, ya Allah, habis itu tukar motor, ya Allah, motornya 4, ya Allah, Alphard sebuting, Pajero 2, expander sebuting, ya Allah, habis itu bahaji pulang, habis itu umroh pulang, habis datang umroh yang kedua begini pulang. Tapi guring aja subuh ada harapan ya. Ini kayak apa gitu nih, panas sekali kan. Ini ulun nih asa gair juga, mau apian ini, mau rasa paling ngantuk lawan lapar nih. Itulah sesaman Al-Madani, kita baca perkataan sebenarnya. Banyak pun sebenarnya. Di antara guru-guru Syekh Salman Al-Madani adalah dua guru sini. Syekh Abdul Wahab bin Mustafa Al-Qalandawi dan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi bidang hadis. Beliau belajar kepada Syekh Muhammad Ad-Daqaq di bidang ilmu alam seperti ilmu nahwu dan sharaf dan balaghah. Mantik beliau belajar kepada Syekh Muhammad Al-Maghribi dan beliau mengambil baiat tariqah khalwatiyah serta dengan suluknya kepada Al-Arif Billah Syekh Muhammad Mustafa Al-Bakri sehingga beliau menjadi khalifahnya di kota Madinah. Beliau beliau mengambil baiat tariqah Qadiriyah kepada Arif Billah Syekh Muhammad Tahir dengan sanad dan muttasil kepada Sultan alias Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi tariqah Syekh Salman Al-Madani ini adalah tariqah yang kita baca tuh, tariqah Syekh Salman ini tergabung antara dua tariqah dan ada yang mengatakan tiga tariqah. Percampuran antara tiga tariqah, yang pertama Khalwatiyah ya Allah Syekh Mustafa Al-Bakri ini, yang kedua adalah Habib Syekh Muhammad Tahir Al-Qadiriyah, masalah Qadiriyah juga beliau mengambil tariqah Sadiliyah, maka lahirlah tariqah Samaniyah. Nah gitu. Barang siapa yang setelah mengambil tariqah berbaiat tentang tariqah itu amalkan tariqah Samaniyah, ini ada tariqahnya, bacaan-bacaannya benar. Kita baca setiap ini di kitabnya alhamdulillah lengkap, tawasulnya lengkap, tariqah Samaniyahnya ada, amalan-amalan wirid sesaman ada. Menurut kita ngamalkan muka kita ini mengkau biasa lawan bermenawar soalnya ya pendapat sini. Tapi yang biasa juga bukan jual duit ini lah, paham gitu nah. Dan lagi diantara maka lahirlah barang siapa yang mengambil tariqah naku, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadat. Jadat itu apa? Diganti akal manusia dengan bangsa ketuhanan. Nah, itu jadat tuh. Kadang mempunyai wujud lagi, yang ada Adam makhluk aja, hanya ketiadaan aja. Ya mau fana di orang tuh. Fana ini bukan berarti kita akan makan lagi, kada. Lah, perasaan ini semuanya Allah. Tapi ini tetap sembahyangan aja katakanlah. Di HSS itu ada semalam ajaran yang berparai sembahyangan. Kendanan saya alhamdulillah sudah mati kok lagu ini. Barkelan Datu Kafir bilang Masya Allah. Datu Kafir dia. Tapi sakti juga orang. Wamin daripada kesaktian sini tapi ya sidinnya. Ini ada deh. Ini ada saktinya Pak. Jadi ada orang membutuhkan sakti ini disembelih ayam, sembelih mati. Tapi hari Jumat pas khutbah orang khutbah Jumat, jadi kita ada apa? Saking saktinya orang udah
Dekat-dekat ya, 3 kali bangun ya tadi. Mun kita melihat begitu itu bakat banyak soal gurunya. Tapi apa? Sembahyang lagi. Nah, jadilah melihat orang sakti semua bisa terabak, bisa menghilang, bisa menerawang, maka bisa menyebut dengan kita pula. Hanya masuk ke rumah si ini deh, ini deh, mati juga, udah berubah hari itu, mati ini tuh hari Jumat pulang orang itu. Kalau diajak lah, hari Jumat kali diajak, Sabtu membalas mereka lah. Kalau pong kita minta menteri Jumat aja berurus kalau diajak mereka, hari Jumatnya kan diajak, satunya nah kaget kita deh. Dikatakan, nyari baru dapat muridnya pada gitu, aja. Ajarannya sembahyang pertama. 4 pujiannya kalau sudah sembahyang lagi, cukup mengingat Allah aja. Betul, ulun aja lah. Mau ulun nggak dapat ulun apa? Ulun lapar nih. Lapar kayak pian lapar lah. Lapar ya lah. Iya kan aja Jepang. Ya lah. Kira-kira supaya kenyang nih, supaya kenyang. Ambil nasinya, ambil iwaknya, makan. Bentangan, ya lah. Hanya mau kah? Tapi mungkin katakan aja, sate nyaman. Terasa lah sate jadi tenggorokan. Karena ada kita mengingat Allah malah sembahyang, merasakan Allah itu ada di sembahyang, di sholat 5 waktu. Mungkin kita kalau sembahyang, berarti kan ikatan Tuhan betul aja. Ya kan? Nah itu Pak, wasilahnya supaya kita dapat ada merasa Allah itu aja. Kan terus tadi sudah mati Bang orang itu. Tahu orang dalam kita hanya masuk ke rumahnya disambatnya, si Anu jarang bin si Anu itu bapak, ikan menak ini kalau dia tidak, istirahatlah, hati-hati banyak badan yang sudah lah tumbuh, hati-hati di kampung kita mau ada laki-laki lapor dulu, jadi biar kita tempelin aja. Apa mau melajari tersembahyang, kira-kira apa dia? Ya lah, pembakar kena lulus sepertaan, babin saja itu kan ya Allah, mau ada mengajarkan tersembahyang. Lapor hakas-hakas, biar kolar menyikat, ulun bener-bener dan di antara guru dalam Syekh Saman Al-Madani adalah Syekh Wali Az-Zahid As-Sayyid Atiyah Atiyatullah As-Sindi, Syekh Junaid Al-Madani, dan Syekh Ali Al-Qurdi As-Syami, dan Syekh Attar, dan Syekh Ibrahim Al-Masisi. Nah, Syekh Ibrahim Al-Masisi ini nanti di salat Masisiyah. Biar tahu salat Masisiyah. Yang membaca itu sepertaan tunduk lawan pian. Enak kan? Hendak datang ke rumah. Ada itu misi salat Masisiyah ada. Gasan menjinakakan orang harat di kampung misalnya. Nah itu biasanya kita disambung itu oleh perguruan di kampung itu ada orang sakti. Nah kayak orang kesalahan tuh bacakan salat Masisiyah gitu. Langsung gini, preman, tahan ganteng, langsung kayak itik nih. Itu sholat Masisiyah lah. Kalau ada perampok, kita bacakan sholat Masisiyah itu. Ya nih, Sayyid Ibrahim Al-Masisi, pengarang sholat Masisiyah. Ada di rumah, ada kena air dulu. Mobil deh, biar ini harapannya dasar gitu ulun. Dan Sayyid Alawi Al-Haddad dan saudara Sidik Sayyid Hasan Al-Haddad, anak Al-Habib Allah Al-Haddad Sahibul Radid. Jadi saya sama ini baguru lawan anak Sahibul Radid Al-Haddad. Itu guru-guru Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Nah, banyak banget pada kita. Nah, penting-penting aja ya Allah. Dan setengah perkataan Syekh Saman Al-Madani adalah alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Dan alhamdulillah aku dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu daripada pintu hadrah Nabi Muhammad SAW. Dan setengah daripada karunia pulanya dijadikannya aku sebagai rahmat bagi sekalian umat Nabi Muhammad SAW pada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun.
Alhamdulillah tidak dijadikannya aku sebagai bala musibah bagi mereka itu. Dan setengah dan berkatalah Tuhan Syekh Muhammad Saman Al-Madani kepada segala muridnya, janganlah engkau mungkir kepadaku seperti mungkirnya sebab Ahlul Madinah yang kepadaku akan keramat dan kewalianku yang sangat zahir ini di dalam negeri Madinah. Tiada seorang pun daripada ahli wilayah dan ahli irfan yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinah Rasul seperti kezahiran aku ini. Jikalau aku keluar daripada kota Madinah, maka niscaya banyaklah orang Madinah yang akan tersesat. Dan perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani adalah perkataanku seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Barang siapa menyeru aku dengan suaranya, ya Syekh Saman, itu saja sini tulisannya ya Saman aja Bang, cuma kita udah baik Bang. Ya Syekh Saman, 3 kali ketika mendapat kesusahan, maka niscaya hadir aku serta aku tolongi akan dia. Kita kadang melihat ya Saman ngalih mahayal-hayal kayak bentuk sini, ya kan? Syekh Hasan kira kawat, Habib Abu Bakar melihat gambarnya, ya Allah, makanya Urianur deh semalam kehilangan sepeda motor sini ya Allah, ya Allah, nampak gamat manis deh, lambat manis ya kan? Itu bujur ya lah. Kalau kita tahu Rasulullah, makanya dulu kita bahagia. Fatihah Hasan Wali itu penting ketika kita susah ada yang menolongi. Nah, kalau kita wali kita Fatihah kiyau. Nah, ahlu idrak itu beberapa aja, sedikit lah dari wali itu nang idrak ketika dipanggil ada orangnya gitu nah. Di antaranya adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, habis itu Sultanul Aliyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga adalah Habib Abu Bakar Al-Syekh. Yang keempat adalah Syekh Saman Al-Madani. Pilih aja, pilih dari empat nih. Lah, pilih dari empat nih. Yang mana? Keempatnya kalau keempat, ya lah. Makanya guru yang nol. Ya Syekh Abdul Qadir, ayo umatul mukminin, Khadijah Al-Kubra. Di sini ya Allah. Sepeda ulun. Pokoknya ulun udah tahu harus ada subuh ini karena ulun udah subuh yang subuh kena kuliah subuh kena kayak apa menggarap sepeda motor. Itu bahasa sini, bahasa dia terserah aja. Kita bingung dia nak nyari nggak apa-apa ya, kalau anak gamat juara apa sambil nangis. Turun tidak dari mana malu-malunya tampak apa dalam piannya. Mun pian sidik jujur nelawan hati pian lawan pandiran pian yang gitu. Mun dapat duitnya ulun nak memberi majelis Habib barang 5 juta. Duit hilang misalkan 100 juta. Ingat akan tahu kena. Ini pada apa 100 juta untuk 5 juta langsung kena. Soal hilang sekali kena orang-orang ini. Lah benazar itu penting gasan kesembuhan, gasan kabul hajat. Nah, kayak malam ini mungkin sahibul hajat ada benazar ada apa? Minta nanti. Nah begitu juga kita menghadir, insya Allah dikabulkan hajat-hajat kita. Itulah keberadaan menakib Syekh Saman Al-Madani. Dan semoga apa yang kita hajatkan sahibul hajat dan keluarga diberikan pengkabulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hadir mendapat rahmat, mendapat berkah, mendapat syifa dan daripada segala penyakit kita disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keluasan rezeki yang banyak, yang halal, tak ada kehabisan di dunia sampai di akhirat tanpa ada hisab di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki untuk berhaji dan berumrah, untuk berhaji dan berumrah, untuk berhaji dan berumrah. Semoga kita sebentar meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, dan juga semoga kita sabarataan diberikan kemuliaan sebelum kita meninggal dunia melihat dan bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadini wa kullu ridha salih wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman